Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Selawat dan selamatlah kita haturkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat membahas materi pembelajaran, walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara online. Nah, untuk memanfaatkan waktu, saya Meta Rizky Romantis dan dua teman saya, Irawati Nurjana juga Algofiki, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai indikator dan materi pembelajaran fikih. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja pada pemateri yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Irawati Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Nurjana. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar atau KD yang dapat ditandai dengan perubahan perilaku yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran fikih. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, untuk langkah yang pertama ini, pengembangan indikatornya itu yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Nah, hal ini diperlukan karena untuk memenuhi tujuan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Nah, sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Perbedaan ini sangat penting dalam mengembangkan indikator. Misalnya, dalam karakteristik mata pelajaran bahasa, yang aspeknya itu hanya membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, sedangkan karakteristik mata pelajaran matematika yang aspeknya itu dominan pasti analisis atau menggunakan logis ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memberikan karakteristik kepada setiap mata pelajaran yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Irawati Nurjana yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi yang kedua ini lanjutan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran fikih. Nah, poin ke-1 dan kedua sudah dipaparkan oleh pemateri yang pertama, yaitu poin ke-1 menganalisis tingkat kompetensi dan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pembelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, untuk poin ketiga yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, kita sudah mengetahui dua poin yang sudah saya bacakan tadi. Nah, poin ketiga yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, mengenai kebutuhan ini kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh sekolah atau daerah atau siswa tersebut agar kita bisa melayani apa yang mereka butuhkan. Nah,
potensi, kita harus mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh sekolah atau daerah tersebut agar kita bisa membantu untuk mengembangkan potensi yang sudah mereka miliki. Jadi dalam menganalisis kebutuhan dan potensi ini agar kita bisa melayani apa yang mereka butuhkan dan kita bisa membantu mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki tersebut. Nah, setelah kita mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar, kita mengetahui karakteristik mata pembelajaran peserta didik dan sekolah, kita mengetahui kebutuhan dan potensinya tersebut. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah keempat, yaitu merumuskan indikator. Nah, setelah kita merumuskan indikator, yaitu kita mengembangkan indikator tersebut. Nah, mungkin itu dari langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran mata pembelajaran fikih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu harus mengidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Aspek-aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar mempunyai jenis-jenis materi yang berbeda-beda. Dalam kegiatannya pun memerlukan pengajaran yang berbeda untuk membantu pencapaian materi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk langkah yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Pemilihan jenis materi juga penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab jenis materi pembelajaran membutuhkan strategi pembelajaran, metode, media, sistem evaluasi, atau penilaian yang berbeda pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Al-Gofiki. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Terus yang selanjutnya adalah indikator. Yang dikembangkan harus menggambarkan kompetensi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Indikator harus dapat mengkoordinasikan karakteristik mata pembelajaran. Dan yang bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu rumusan materi. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menuangi semua atau seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materinya. Saya Meta Rizky Romantis dan
Irawati Nurjana juga Al-Gofiki. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pemaparannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.